film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Itihas. Film yang dirilis pada tahun 1997 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Ajay Devgan, Twinkle Hana, Amrish Puri, Raju Babar, Sakti Kapoor, dan masih banyak yang lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria untuk menyelamatkan kekasihnya yang dipaksa menjadi seorang PSK. Sayembara pun dilakukan untuk menangkap mereka berdua. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan oleh seorang pria bernama Balwan. Di sana, Balwan membawa seorang gadis bernama Ganga. Balwan mengajak Ganga untuk menghadap Thakur, seorang pria hiperseks yang selalu menginginkan tubuh seorang gadis. Ganga digauli secara brutal oleh Thakur. Dan setelah mencicipinya, Ganga dibuang ke sebuah rumah bordil. Balwan mendatangi rumah bordil milik temannya yang bernama Lucky. Di sana, Lucky tahu jika kedatangan Balwan adalah untuk menyerahkan gadis yang menjadi korban Thakur. Mereka pun melanjutkan perbincangan dengan membicarakan anak mereka masing-masing. Karan. Balwan memiliki seorang anak bernama Karan, sedangkan Lucky mempunyai anak bernama Dolu. Di kampung, Karan dan Dolu adalah besti dan selalu menghabiskan waktu bersama. Selama Balwan bolak-balik ke kota, Karan tinggal bersama ibunya yang bernama Rukmani. Suatu hari, Thakur mendatangi istananya di desa untuk menyambut adiknya yang bernama Anjali. Diketahui, Anjali baru saja tiba di Amerika. Karan, Dolu, dan ibunya terkesima melihat kecantikan Anjali. Rukmani lalu berkata kepada Balwan agar Karan bisa ikut bekerja dengan Thakur. Balwan lalu membawa Karan menghadap Thakur dan mengenalkannya. Beda Karan. Balwan berkata jika dia ingin, Karan bisa bekerja bersama keluarga Thakur. Karena Balwan adalah pengikut setia Thakur, Thakur pun setuju dan menjadikan Karan sebagai pengawal pribadi Anjali. Karan yang polos selalu ngingintil kemanapun Anjali pergi. Namun sikap Anjali yang liar membuat Karan tak nyaman dan memilih untuk menghindar. Setelah itu, Thakur menggelar pesta untuk Anjali dan mengundang seorang penari bernama Naina. Thakur merasa dia menyukai Naina dan meminta tolong kepada Balwan untuk membawa Naina kepadanya. Thakur berkata jika dia akan menunggu Naina di kota dan dia mau jika Karan yang mengantar Naina ke istananya. Hukum. Singkat cerita, Balwan membawa Naina ke rumahnya. Balwan berkata kepada istrinya jika Naina adalah tamu Tuan Thakur dan Karan harus mengantarnya ke kota besok. Tak lama kemudian Karan datang dan melihat Naina di rumahnya. Rukmani lalu menjelaskan jika Karan diberi amanat untuk mengantar Naina ke kota. Karan pun merasa bahagia karena pergi ke kota adalah impiannya selama ini. Keesokan harinya, Karan bersiap berangkat dan diantar oleh Dolu. Sepanjang perjalanan, Karan hanya asik mengobrol bersama Dolu tanpa memperdulikan Naina. Singkat cerita, mereka sampai di perbatasan. Dolu merasa sedih karena bestinya akan pergi ke kota. Dolu menitipkan sepucuk surat kepada Karan untuk disampaikan kepada ayahnya karena dia merasa merindukannya. Setelah itu, Karan dan Naina melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka mendaki gunung lewati lembah untuk mencapai stasiun. Saat di perjalanan, Karan dan Naina terpisah, sehingga Naina tersesat di hutan. Naina merasa ketakutan dan mencari keberadaan Karan. Saat Naina menemukan Karan, dia pun kuku lutus dan menganggap Karan telah teledor karena membiarkannya tersesat. Sepanjang perjalanan, mereka pun menjadi lebih dekat, yang akhirnya tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di stasiun.
Saat itu Naina berkata jika dia tak enak hati dan mengajak Karan untuk kembali ke desa. फिर गांव जाकर बापू से जरूरी बात करूंगा. Namun Karan menolak dan berkata jika dia harus menjalankan amanat untuk mengantar Naina kepada Thakur. Di sana, Naina membuat Karan berjanji untuk selalu bersamanya dan tak akan pernah meninggalkannya sendirian. Scene pun berpindah. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Karan berhasil membawa Naina ke kediaman Thakur. Di sana, Thakur menyambut Karan dan Naina. Setelah itu, Thakur menyuruh asistennya yang bernama Naveli untuk membawa Naina ke kamarnya. हमारे साथ भीतर चलो. Thakur pun membiarkan Karan pergi. Namun Naina terlihat gelisah dan meraih tangan Karan, seolah-olah dia tak mau ditinggalkan oleh Karan. Di sana Karan berkata jika dia akan selalu ada di dekat Naina. Saat Karan akan pergi, dia bertemu dengan Anjali. Karan berkata jika dia sangat senang berada di kota dan akan pergi jalan-jalan untuk menikmati keindahan Mumbai. Anjali lalu menawarkan Karan untuk mengajaknya jalan-jalan. शहर क्या? तुम तो बहुत कुछ देखोगे. Ternyata Anjali sangat terobsesi kepada Karan. Di sana Anjali terus menggoda Karan dan mengajaknya adu gabrut. Namun Karan menolak. Karan berkata jika cintanya hanya untuk Naina dan tak ada wanita lain yang bisa menggantikannya. नैना. Mendengar itu, Anjali malah cengengesan. Anjali berkata jika kini Naina sudah menjadi milik Thakur dan mungkin saat ini Naina sedang adu gabrut bersama Thakur. Karan pun syok dan tak mengerti apa yang dimaksud oleh Anjali. Anjali menjelaskan jika tujuan Naina dikirim ke Mumbai hanya untuk memuaskan nafsu Thakur dan setelah itu Naina akan dikirim ke rumah bordil. Di sisi lain, Thakur mencoba mendekati Naina dan berusaha memperkaosnya. Naina berontak dan mengancam akan bunuh diri. Thakur berkata jika saja dia tak mencintai Naina, maka saat ini mungkin Naina sudah dibunuh olehnya. Thakur terus berusaha mendapatkan tubuh Naina, namun tiba-tiba terdengar suara Karan memanggil-manggil Naina. Thakur kesal, lalu mengunci Naina dan mendatangi Karan. Thakur menegur Karan karena membuat keributan di rumahnya. Di sana, Karan memohon jika dia menginginkan Naina untuk dibebaskan. Namun Thakur menolak. Thakur berkata jika kini Naina sudah menjadi miliknya dan tak akan bisa kabur kemanapun. Thakur marah, lalu menendang Karan sampai gugulitikan. Karan berkata jika dia tak akan menyerah dan akan terus meminta Naina. Tiba-tiba, anak buah Thakur mendagor Karan dari arah belakang hingga membuat Karan pingsan. Setelah itu, Thakur menyuruh anak buahnya untuk membuang Karan ke laut. Sementara itu, Thakur menyembunyikan Naina di bawah tanah. Di sana, Thakur memberikan kabar jika Karan sudah tewas dan dia bisa bebas melecehkan Naina. Namun Naina berontak dan berkata jika dia lebih baik mati daripada harus melayani Thakur. Naina mencoba menyakiti dirinya sendiri dan mendagorkan sirahnya hingga Naina pun pingsan. Thakur pun bad mood dan kehilangan gairah, lalu membiarkan Naina terkurung di sana. Scene pun berpindah. Tubuh Karan terdampar di pinggir pantai dan ditemukan oleh warga sekitar. Karan pun diselamatkan dan mendapatkan perawatan. Setelah sembuh, Karan pun kembali ke kediaman Thakur untuk menyelamatkan Naina. Tiba-tiba, Karan bertemu dengan Anjali. Di sana, Anjali bertanya, mengapa Karan masih hidup? Karan menjawab, jika dia tak akan bisa mati tanpa Naina. Anjali merasa kagum dan berkata jika dia akan mengantar Karan untuk menemui Naina. Karan pun bertemu Naina dan mereka berpelukan melepas kerinduan. Setelah itu, Anjali berkata jika Karan dan Naina harus pergi dari sana. Jika tidak, maka Thakur akan membunuh mereka. Karan merasa heran melihat sikap Anjali yang berubah. Karan berkata jika dia mengkhawatirkan Anjali. Anjali menjawab jika dia akan menerima konsekuensi dan akan menghadapi maut di tangan kakaknya. Setelah itu, Karan dan Naina kabur dari sana. Namun banyak sekali anak buah Thakur yang berjaga-jaga.
Tetapi Karan tak menyerah dan membabat satu persatu anak buah Thakur. Di akhir pelarian, Karan bertemu Thakur dan menembak lengannya lalu pergi bersama Naina. Sementara itu, Anjali terlihat depresi dengan menari di kamarnya. Tiba-tiba, Thakur datang. Anjali berkata jika Thakur telah kalah karena Naina berhasil dibawa kabur oleh Karan. Thakur pun menjadi tahu jika Anjali membantu Naina dan Karan. Karena merasa kesal, Thakur pun menembak mati Anjali. Thakur membuat sandiwara dengan mendatangkan polisi dan menjebak Karan sebagai orang yang telah membunuh Anjali dan membawa kabur calon istrinya. Seorang inspektur bernama Jagar berkata jika dia akan berusaha menangkap Karan dan akan menjebloskannya ke dalam penjara. Thakur lalu membuat sayembara untuk siapa saja yang bisa menangkap Karan dan Naina, maka dia akan memberikan imbalan 200 juta rupiah. Sementara itu, Karan dan Naina bersembunyi di suatu tempat. Karan merasa khawatir jika mereka tak akan bisa sampai ke desa. Karan berusaha menenangkan Naina dan meyakinkannya jika dia akan terus berada di samping Naina. Keesokan harinya, berita tentang Karan sudah tersebar di media cetak dan radio. Karan dan Naina panik karena mereka menjadi buronan polisi. Mereka selalu merasa panik ketika berpapasan dengan mobil polisi. Tiba-tiba, Karan teringat surat yang dititipkan dulu untuk ayahnya. Karan pun mendatangi kediaman Laki dan memberikan surat milik Dolu. Karan lalu meminta perlindungan kepada Laki dan menceritakan nasibnya yang malang. Di sana, Laki berkata jika dia akan membantu Karan. Laki menambahkan jika Karan tak boleh kemana-mana dan akan aman jika tinggal di rumahnya. Namun ternyata Laki menjebak Karan dan mendatangi Thakur. Laki memberitahu keberadaan Karan dan Naina, lalu meminta imbalan dengan uang yang sangat banyak. Thakur berkata jika dia akan memberikan apapun yang Laki mau setelah dia mendapatkan Naina. Thakur lalu menghubungi Jagar dan memerintahkannya untuk menggerebek Karan di rumah bordil milik Laki. Singkat cerita, polisi pun mendatangi rumah Laki dan berniat menangkap Karan. Namun tiba-tiba, Gangga menghalangi pintu dan meminta Karan untuk pergi dari sana. Karan pun meminta penjelasan Gangga. Gangga berkata jika dia adalah korban Thakur. Gangga tak mau jika Naina menjadi korban Thakur selanjutnya. Gangga pun terus memaksa Karan dan Naina untuk pergi dari sana. Saat polisi berhasil mendobrak pintu, Karan dan Naina sudah kabur dari sana. Polisi pun berpencar untuk mengejar mereka. Karan lalu menyingkirkan polisi itu satu persatu, sampai akhirnya Jagar berhasil menghadang Karan. Jagar mencoba menembak Karan, namun Karan berhasil meraihnya dan menghajar Jagar hingga pingsan. Setelah itu, Laki panik dan menyalahkan Jagar karena tak becus untuk menangkap Karan dan Naina. Thakur pun kesal, lalu mengusir Laki dari rumahnya. Jagar meminta waktu kepada Thakur untuk menangkap Karan. Thakur pun berkata jika dia akan menjadi gila bila tak bisa mendapatkan Naina. Thakur lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama Dewan untuk mengirim pesan kepada Balwan. Di sana, Thakur menyuruh Balwan untuk datang ke kota karena Karan telah membuat masalah. Balwan pun bergegas ke kota dan berpamitan kepada Rukmani. Sementara itu, Thakur membayar orang lain untuk mencari keberadaan Karan dan Naina. Di tempat lain, Karan dan Naina sedang beristirahat. Tiba-tiba, Karan mengigau dan merasa kehausan. Naina pun pergi keluar untuk mengambil air. Namun saat di luar, Naina dikepung oleh orang bayaran Thakur. Naina ditangkap dan digiring oleh mereka. Karan pun terbangun dan menyelamatkan Naina. Karan menghajar mereka satu persatu dan mereka pun tewas. Scene pun berpindah. Balwan baru saja tiba di rumah Thakur. Di sana, Thakur curhat mengenai kesedihannya karena telah kehilangan Naina. Thakur meminta tolong kepada Balwan untuk membujuk Karan agar mengembalikan Naina kepadanya. Balwan pun setuju dan berusaha mencari keberadaan mereka. Balwan terus memanggil nama Karan dan Karan pun muncul. Karan merasa lega karena ayahnya ada di sana. Karan berharap ayahnya bisa melindunginya dari serangan Thakur. Tetapi Balwan malah berkata jika Naina sudah menjadi milik Thakur. Balwan membujuk Karan agar dia mau melepaskan Naina. Namun Karan menolak dan kekeh ingin mempertahankan Naina.
Balwan marah, lalu menodongkan senjata ke arah Karan. Balwan berkata jika dia telah melihat seorang musuh di diri Karan. Dan Karan pun berkata jika dia kini mengetahui kalau ayahnya memiliki jiwa seorang pembunuh. Mereka pun berselisih paham dan bertengkar. Melihat itu, Naina pun memisahkan mereka. Naina berkata jika dia tak mau melihat ayah dan anak menjadi musuh karena dirinya. Balwan lalu meraih tangan Naina dan mengajaknya pergi. Namun Karan menghentikannya. Karan menyerang ayahnya, lalu membawa Naina pergi dan mengunci ayahnya di ruangan itu. Scene pun berpindah. Rukmani mendapatkan mimpi buruk dan merasa tak enak hati. Rukmani lalu meminta Dolu menemaninya ke kota untuk memastikan keselamatan Karan. Sementara itu, Karan dan Naina tiba-tiba tertangkap oleh anggota kepolisian. Naina dikembalikan kepada Thakur dan Karan dibawa ke kantor polisi. Karan ditahan dan disiksa oleh Jagar. Thakur meyakinkan Naina jika dia akan memiliki Naina sepenuhnya. Tapi Naina berusaha menolaknya. Thakur lalu menghubungi Jagar dan menyuruhnya untuk menyakiti Karan. Saat Karan menjerit kesakitan, Naina histeris dan pasrah menyerahkan tubuhnya kepada Thakur, asalkan Karan bisa selamat. Di sisi lain, Rukmani berhasil menemukan alamat Laki. Di sana, Rukmani mempertemukan Laki dan Dolu. Rukmani lalu menanyakan keberadaan Karan. Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba Gangga datang. ये क्या बताएगा काकी? गंगा? Gangga lalu membeberkan semua kejahatan Thakur dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk Balwan dan Laki. Rukmani merasa tertampar dan tak percaya jika Karan sedang dalam bahaya sekarang. Bahkan Dolu syok ketika mengetahui jika pekerjaan ayahnya selama ini adalah seorang germo. Dolu menyudutkan Laki dan berkata jika dia sangat kecewa kepada ayahnya. Dolu lalu menyelamatkan Gangga dan membawanya dari sana bersama Rukmani. Ternyata Balwan ada di sana dan tak berani menampakkan diri di depan istrinya. Laki pun sangat terpukul karena Dolu telah menolaknya. Scene pun berpindah. Setelah mendapat informasi dari Gangga, Rukmani lalu mendatangi kantor polisi dan menemui Karan. Di sana, Karan histeris dan tak bisa berkata apa-apa. Karan hanya menunjukkan jika dirinya tersiksa dan meminta perlindungan kepada ibunya. Tak lama kemudian, Jagar datang dan mengancam Karan. Jagar berkata jika hari ini Thakur akan menikahi Naina dan setelah itu Karan akan dieksekusi mati. Dalam situasi itu, Rukmani menyuruh Karan untuk melarikan diri dan memperjuangkan cintanya kepada Naina. Rukmani menjelaskan jika kini Balwan tak lagi menjadi suaminya karena telah menjerumuskan Karan ke dalam penjara. Rukmani lalu menghapus sindur di dahinya dan menunjukkan kepada Karan jika dia benar-benar sudah melepaskan Balwan. Karan pun bersemangat demi ibunya. Karan berontak dan melawan anggota polisi. Jagar mencoba melenyapkan Karan dan mereka pun adu jotos patupak tindih di belakang meja. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ternyata Jagar tewas tertembak oleh Karan. Setelah itu Karan pergi ke rumah Thakur untuk menghentikan pernikahan Thakur bersama Naina. Saat di perjalanan Karan dihadang oleh Laki dan ternyata Laki berusaha menolong Karan. Laki berkata jika dia ingin menebus kesalahannya. Dia berjanji tak akan menjadi germo lagi demi mengembalikan kepercayaan Dolu. Saat mereka tiba, beberapa anak buah Thakur berjaga di gerbang pintu. Mereka pun mendapatkan serangan. Laki lalu meminta Karan untuk melompat dari mobil. Saat Karan melompat, Laki menabrakkan mobilnya ke arah pintu hingga pintu itu hancur. Namun sayang, mobil yang dikendarai oleh Laki diguling dan ngebeleduk bersama Laki di dalamnya. Karan pun mengambil senjata dan mendorong anak buah Thakur. Sementara itu, Thakur sedang melaksanakan upacara pernikahan. Tiba-tiba, Karan datang. Namun Karan dihadang oleh Balwan dan Thakur memaksa Naina untuk melanjutkan upacara. Karan terus melawan ayahnya, namun Balwan tak tega melakukan kekerasan kepada Karan. Tiba-tiba, Thakur yang gereget menembak Karan tepat di lengannya.
Darah Karan pun muncrat ke bebengetan si Balwan. Spontan, Balwan pun teringat ketika Karan kecil dia terluka saat melakukan ritual cukur rambut. Karena tak terima Balwan menghajar orang yang melukai Karan saat itu. Dan kini Balwan merasa tergerak dan tak terima jika Karan mengeluarkan darah. Balwan pun melawan Thakur dan meneriakinya. Sontak Thakur kecewa dan berkata jika Balwan telah menjadi pengkhianat. Thakur lalu menembak Balwan tepat di pundaknya. Karan marah lalu menyerang Thakur secara membabi buta sehingga Thakur KO. Karan lalu menghampiri Naina dan memeluknya. Namun ternyata Thakur masih hidup dan mencoba menembak Karan. Tapi tiba-tiba Balwan datang dan mendorong Thakur berniat akan membuat Thakur terjun bersamanya. Karan lalu mengejar Balwan. Dan saat Thakur terjun bebas, Karan berhasil meraih kaki Balwan dan menyelamatkannya. Thakur paeh di atas mobil pengantinnya dan Balwan selamat. Lalu, Balwan meminta pengampunan dari Karan. Setelah itu, Karan dan Naina membawa Balwan dan bertemu Rukmani yang ditemani oleh Dolu beserta Gangga. Di sana, Karan meminta ibunya untuk memaafkan Balwan. Rukmani lalu menghampiri Balwan. Dan saat itu, Balwan kembali membuat tanda merah di dahi Rukmani dengan memakai darahnya sendiri. Mereka pun hidup dengan damai dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Itihas. Like jika suka ya, bye-bye.